Hari ini kita akan lihat dari Roma pasal 5, ayat pertama sampai dengan 11. Ayat pertama dan kelima sampai 5, kita akan belajar bagaimana jalan masuk ke dalam anugerah itu. Nah, nanti maksud dan makna anugerah surgawi atau heavenly grace itu apa? Kita akan belajar dari ayat 6 sampai dengan 8. Nah, sedangkan ayat 9 sampai 11 bahwa mengingatkan kita, hidup kita sampai hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah dari Tuhan semata-mata. Sehingga kita mulai bergerak untuk update apa sih hidup kami ini yang perlu di-upgrade dan update. Sehingga setiap kesempatan kami hidup, kami cuma bilang hari ini hari Paskah, ke gereja yuk. Tapi ada perubahan hidup lebih daripada tahun yang kemarin. Haleluya. Nah, kita lihat sekarang ayat pertama sampai dengan 5, saya satu-satu ayatnya. Heavenly grace, anugerah surgawi. Ayat pertama kita lihat, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kita harus punya pola pikir begini bahwa hidup kita yang berdosa tadi, banyak berbuat kesalahan, all about Jesus. Karena Yesus mati di kayu salib, saudara dan saya dilayakkan, diperdamaikan dengan Allah. Bukan hanya itu, bahkan saudara tahu bahwa Tuhan bilang damai sejahtera itu ada dalam hidup saudara. Itu pribadi Yesus. Hari ini supaya saudara ngerti. Punya pola pikir seperti itu. Jadi setiap saudara melangkah hidup, saudara tahu damai itu tidak pernah meninggalkan saudara. Mau huru-hara apapun di sekitar saudara, damai itu tidak pernah tinggalkan saudara. Karena dia sudah mati untuk saudara memperoleh ini semua. Nah, ayat yang kedua berkata begini, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Tadi juga iman. Iman ini bicara percaya. Apa kata firman? Kita percaya dan kita menghidupi kepada kasih karunia ini. Nah, jalan masuknya ini kita lihat di sini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah. Kita bermegah dalam apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kalau sudah pola pikir saudara bahwa saudara sudah diperdamai dengan Allah, dan damai itu ada, semua itu karena Yesus di kayu salib dia mati. Waktu saudara melihat itu bukti kasihnya, itu membuat saudara percaya dia. Tuhan melihat iman saudara, makanya saudara sudah masuk dalam heavenly grace. Nah, waktu saudara masuk di dalam itu, saudara lihat ayat kedua ini berkata bahwa kita harus bermegah dalam pengharapan. Bermegah dalam pengharapan kepada siapa? Tidak ada lain yang mati untuk saudara dan saya. Dan hari ini dia bangkit untuk saudara dan saya. Itu pengharapan kita cuma kepada dia. Dan kita akan menerima kemuliaan. Nah, kalau kemuliaan itu turun memenuhi saudara, barisan depan saudara kebenaran, masa lalu saudara sudah ditutup dengan kemuliaan. Ngapain lagi saudara hidup dengan masa lalu yang terintimidasi, tertuduh. Nah, itu orang yang sudah berada dalam kasih karunia, makanya kita lihat pengharapan itu cuma kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Karena bersama Tuhan ada pengharapan, meskipun dalam situasi tidak ada pengharapan. Yang setuju katakan amin. Itu dia. Dan saudara perlu tahu bahwa itu yang janji Tuhan. Ya. Bahkan ayat 3 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Hanya orang dalam anugerah Allah bisa bermegah dalam kesengsaraan. Penderitaan, persoalan apapun datang, dia tetap bermegah. Itu. Bicara tentang heavenly grace. Itu jalan masuknya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu bukan menghancurkan kalau kita dalam anugerah Allah. Menimbulkan ketekunan. Namanya ketekunan artinya kita tidak dapat membiarkan kehidupan kita ditentukan oleh kegagalan. Tidak bisa. Tahukah, saudara harus tahu, mari tentukanlah itu dengan ketekunan. Hanya berpengharapan pada dia. Kekekalan itu hanya jalan berputar. Bukan titik, bukan jalan buntu.
jalan berputar, tempat kita berpijak untuk menjadi orang yang berhasil, berbuah lebat, tetap dan selalu tetap. Itu anugerah ya. Jalan masuk saya harap sudah jelas ini. Dan bukan hanya itu. Ketekunan itu adalah kualitas karakter yang memampukan kita untuk mengejar tujuannya meskipun ada tantangan dan kesukaran. Itu ketekunan. Ya. Dan ayat yang keempat berkata, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Jadi dengan ketekunan, penderitaan apapun bukan membuat kita terkapar atau tergeletak, tapi tahan uji, makin dewasa, makin kokoh, makin kuat, dan kembali lagi menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita hanya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Ya, nah, makanya ketekunan itu hanya melalui kesabaran. Dan ketekunan dalam iman kita, itulah yang dapat menerima janji-janji Tuhan. Dan waktu saudara tekun, saudara perlu dengan sabar. Sudah dengar, saya pernah sering kali ngomong, sabar itu ilmu tingkat tertinggi. Haleluya. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat. Ujiannya seringkali datang tanpa permisi dan mendadak-dadak dia datang. Dan sekolahnya seumur hidup. Makanya kita perlu latih sabar dengan diri kita. Itu bicara pengharapan hanya pada Dia. Juga perlu sabar dengan sesama. Latihannya gimana? Tetap mengasihi. Itulah mengampuni. Dan belum terwujud kita perlu sabar dengan Tuhan. Itu namanya iman. Berarti ketekunan itu harus menjadi mesin bagi saudara dan saya. Sedangkan pengharapan itu harus menjadi bensinnya. Itu yang harus. Ini orang yang mau masuk dalam kasih anugerahnya ya. Makanya ayat yang kelima berkata begini, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dikatakan, kalau kita sudah berada dalam anugerah Allah, harapan apa yang kita percaya pada Yesus, itu tidak mengecewakan. Nah, setelah saudara mengerti tentang jalan masuk ke dalam anugerah ini, nah baru saudara sekarang lihat, heavenly grace, itu maksudnya apa untuk manusia. Nah, ini sudah bicara tentang tadi kematian. Kematian itulah yang membuat saudara memperoleh jalan masuk kepada anugerah. Dengan tadi saya sudah share, sekarang setelah kita masuk, sekarang ini kita mau ingatkan hari kebangkitan. Apa sih maksud daripada heavenly grace? Ayat 6 sampai dengan 8. Kita lihat ayat ke-6 berkata begini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan apa? Oleh Allah. Setelah kita tahu kuasa kebangkitan Yesus itu sudah mati, bangkit untuk saudara, Dia ada dalam saudara. Jadi maksudnya heavenly grace itu untuk apa? Untuk saudara dan saya. Di saat-saat sekarang kalau kita memperingati hari kebangkitan, supaya roh kebangkitan itu memenuhi hidup saudara. Satu, menyadarkan kita, ayat ke-6 ini bicara menebus. Katakan menebus. Jadi kalau ada godaan lagi datang, tantangan lagi datang, cobaan datang, saudara tahu, saudara umat tebusan Tuhan. Harganya mahal. Dia pakai nyawa. Sehingga kita tidak akan kalah dengan permasalahan. Itu maksud heavenly grace. Mau gelombang badai bagaimana besar, di tengah-tengah badai kita percaya kita umat tebusan. Semua sudah selesai di kayu salib. Kebangkitan tetap ada dalam kita. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Kita lebih daripada pemenang. Itu gunanya, maksudnya heavenly grace. Saudara ingat selalu bahwa aku ditebus. Mau godaan apa datang, tidak bisa. Kami tidak akan lakukan itu lagi. Karena kami sudah tebus dari kebinasaan sebelumnya. Sekarang kami adalah manusia baru. Jadi kami tidak akan lagi tenggelam dengan hal-hal yang murahan. Perceraian itu murahan. Tersinggung itu murahan. Kecewa itu murahan. Ketakutan itu murahan. Kekhawatiran itu murahan. Bersama Yesus makanya ada kebangkitan. Ketakutan itu akan lenyap. Karena Yesus Kristus Tuhan yang sudah memenangkan itu, saudara ditetapkan adalah lebih daripada pemenang. Itu heavenly grace.
Sehingga roh saudara tetap bernyala-nyala menghadapi hidup hari-hari ini. Haleluya. Apapun gelombang berikut yang datang, model apapun datang, kalau saudara punya mengerti bahwa saudara sudah ditebus. Dan dia sudah selesaikan semua. Dia sudah memerdekakan saudara. Makanya hiduplah dalam kemerdekaan itu. Hiduplah dalam kuasa kebangkitan itu. Nah, ini yang saya katakan, jangan cuma merayakan hari Paskah, tapi introspeksi diri kita, mana yang perlu kita upgrade dan update. Sehingga kalau kita diberi kesempatan hidup, kita menikmati sesuatu yang baru lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Haleluya. Haleluya atau haleluya. Ya. Jadi itu menebus, ya. Nah, saya pandangannya cuman ke situ juga. Jadi menghadapi hidup sama. Kalau dulu saya yang sudah brengsek seperti ini, dia mati untuk memperdamaikan saya dengan Tuhan. Dan damai itu dia berikan. Jangan cuma sekejap waktu kita lahir baru. Haleluya. Dan saudara tahu itu semua karena pengorbanan dia, kasihnya. Dengan percaya saudara pada itu, Tuhan lihat iman saudara. Saudara memperoleh masuk dalam kasih karunia. Tapi dalam kasih karunia kita tetap berdiri teguh, punya pengharapan hanya pada dia, penderitaan pun apa, tetap berharap kepada dia, melahirkan kita tekun, apapun terjadi, bersama dia kita akan terobos permasalahan, dan kita tahan uji, dan kita punya pengharapan kepada dia. Akhirnya kuasa kebangkitan itu akan terus bernyala-nyala. Kalau kita sadar salah satu tadi, kita ini sudah ditebus. Bukan dengan uang, bukan dengan kedudukan, tapi dengan nyawa Tuhan. Sangat bernilai dan mahal. Haleluya. Nah, itu kebenaran yang bisa kita lihat di sini setelah kita berada dalam kasih karunia tentang kuasa kebangkitan ini. Ayat yang ke-7 kita lihat. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Banyak kan orang takut kalau ada orang dalam kebenaran. Dan waktu orang dalam kebenaran itu dicari-cari, orang-orang pendukung pun hilang. Sama seperti Yesus. Banyak murid-murid meninggalkan dia dalam Yohanes 6 ayat 66. Jadi ayat yang ke-7 ini bicara menguduskan. Dan kalau ini kita ingat, supaya kuasa kebangkitan itu untuk bisa terus bernyala-nyala kita harus hangat. Tuhan menguduskan kita. Kita telah dipisahkan dari sistem dunia. Kita telah dipisahkan dari cara daging keakuan kita. Dan kita juga dipisahkan dari cara kuasa kegelapan. Kita harus tahu itu. Jadi di mana saudara berada, saudara itu adalah terang dan garam. Haleluya. Haleluya. Bukan dunia yang menggarami saudara, bukan dunia yang menerangi saudara, tapi saudara terang dan garam itu, saudaralah yang mempengaruhi mereka. Dengan kata lain, kuasa kebangkitan itu mengalir melalui saudara, karena saudara ingat, Tuhan menguduskan saya. Jadi jangan berpikir kita kudus dipisahkan dari cara dunia, keakuan itu untuk kehidupan kita, keliru. Bukan. Ya. Dan semakin orang tahu dia dipisahkan dari seseorang, semakin dia punya hati haus untuk menolong orang lain. Amin. Suatu waktu ada seorang buta berjalan di tengah malam. Di tangan kanannya dia memegang tongkat, tapi tangan kirinya ada lampu pelita. Orang bingung melihat dia. Itu orang bertanya, "Pak, kenapa sih Bapak kan buta, udah lihat jalan, kok bawa pelita segalanya?" Jawabnya sangat enteng. Begitu aku berjalan dengan lampu ini, orang lain melihat terang ini, mereka tidak akan menabrak saya. Sudah mengerti? Dia menolong orang lain, tapi dirinya juga tertolong. Nah, orang yang dikuduskan oleh Tuhan harus betul-betul dia ada roh kebangkitan. Semakin dia diberkati, dia memberkati orang lain supaya dia juga diberkati. Haleluya. Orang dalam kebencian, orang dalam kuburan dosa,
kita mengalami kebangkitan, kita mengampuni dan mengasihi mereka, kita pun tertolong untuk tidak masuk dalam kubur itu lagi. Saudara paham ini? Saudara paham ini? Saudara, sakit yang disembuhkan Tuhan. Kata kita dipisahkan. Ya, dunia penuh dengan penyakitan. Orang di dalam kebenaran, hidup dalam kesehatan. Kita nolong orang-orang yang seperti itu. Kita tidak sadar, kita pun ditolong oleh mereka. Nah, itu kuasa kebangkitan. Jadi bukan kita lari dan mundur. Saudara memberi hutang kepada seseorang, mereka tinggalkan saudara dengan tidak tahu aturan. Tapi saudara tahu saudara buat itu dari Tuhan. Tuhan akan tolong saudara. Saudara akan diberikan berlimpah-limpah. Karena itu sifat yang saudara buat. Kuasa kebangkitan yang saudara mengerti. Haleluya. Itu namanya menguduskan. Kita dipisahkan. Jadi tidak ada gunanya kalau kita berbilang kita memperingati hari kebangkitan ini. Hidup kita biasa-biasa aja. Kita harus beda dengan cara dunia. Juga beda dengan cara daging. Dan juga beda dengan cara kuasa kegelapan. Ya. Kita harus buat sesuatu yang berbeda. Itu arti kuasa kebangkitan. Menguduskan. Memisahkan kita. Saudara seorang pengusaha. Saudara seorang guru, saudara seorang ibu rumah tangga, hari ini untuk kita mengerti. Itu berbeda. Ya. Jadi itu yang disebut menguduskan. Tadi menebus, menguduskan. Ya. Saya teringat waktu awal-awal saya mau bertobat, bukan bertobat, mau bertobat. Saya masih mengikuti event kejuaraan nasional. Saya ingat tahunnya 1982, yaitu karate. Dan Jawa Timur memegang peran daripada juara itu, sudah berturut-turut kurang lebih 5 tahun. 4 tahun. Dan tidak terkalahkan. Waktu itu saya punya satu tujuan, gak mungkin tidak terkalahkan. Saya belajar dari buku-buku yang saya minta dari Jepang. Saya pelajari dengan tim kami, dan kami siap fight. Nah waktu itu sebenarnya saya sudah mulai jenuh, mau tinggalkan olahraga ini, karena saya dari jenjang seorang peserta, jadi atlet, jadi wasit juri, jadi pelatih, semua sudah saya lewati. Tapi waktu ingat saya pertandingan, saya waktu itu belum terima Yesus, belum lahir baru. Tapi ada suara-suara godaan, tidak akan bisa kamu menang. Kamu pasti kalah, tidak mungkin suara. Saya pikir aneh itu suara kok mendengung di kuping saya. Saya ingat, ada Tuhan namanya Yesus. Loh saya belum terima dia. Saya cuma ngomong begini, tidak bisa kamu datang mengintimidasi. Yesus pasti tolong saya. Ternyata bisa hilang dengan konsen kami bisa. Akhirnya kami jadi juara nasional di tahun 1982. Disitulah saya makin mulai mengerti. Ternyata ada Tuhan yang hidup. Kuasanya hebat. Sekalipun saya belum percaya. Cuman membuat yang kata orang saya dengar. Dan di situ saya baru mengerti. Tuhan tidak melihat pribadi saya yang brengsek ini, tapi dia melihat percaya saya untuk buat satu penyembahan pada dia. Dan saya menikmati upahnya, dari situlah baru saya tersentuh. Dia ada, dia hidup. Saya perlu kenal dia lagi, bukan hanya sekedar pemenang, tapi untuk bisa merubah hidup saya. Dan itulah saya terima dia sampai hari ini. Saya katakan pada saudara, kuasa kebangkitannya hebat, dahsyat, namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah ini yang kita harus tahu, karena kita dipisahkan. Kenapa bisa begitu? Saudara lihat, waktu zaman perjanjian lama, orang membawa korban persembahan. Yang diperiksa itu korbannya, bukan orangnya. Korbannya cacat, dia apa? Ditolak, betul? Bukan manusianya yang dilihat. Nah itu pun Yesus datang menggenapi hukum Taurat supaya kita ngerti.
Waktu perempuan pelacur memecahkan buli-bulinya, itu sebagai pujian penyembahan pada Yesus. Dia masih seorang pelacur. Murid-muridnya pada ribut, salah satu Yudas, ngapain buang-buang duit begitu banyak? Semua pada ribut, itu pelacur, itu orang berdosa. Yesus sudah pusing itu pribadi dia. Tapi dia melihat pujian penyembahan yang dinaikkan. Dia bilang biarkan dia berikan yang terbaik. Saya percaya waktu itu, itulah grace and love, anugerah. Heavenly grace. Waktu dia terima itu penghargaan, saya percaya suara itu turun untuk dia. Dan tidak pernah tercatat lagi waktu perempuan itu tetap berbuat pelacur. Dia tetap diterima, nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini sama. Apa permasalahan saudara? Tuhan tidak terlalu pusing siapa diri saudara. Tapi yang penting ini, mau datangkah berikan yang terbaik. Dari hati yang tulus. Sekalipun apa yang kau berikan, the power of kuasa kebangkitan itu akan saudara nikmati. Karena memang kita dipisahkan. Dia menguduskan kita. Nah, ayat yang ke-678 berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan berbuat baik loh ya. Bukan lagi baca Alkitab atau lagi memuji. Ketika lagi berdosa, dibilang Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan Yesus mati di kayu salib. Ayat 8, heavenly grace punya maksud pada kita. Untuk kuasa kebangkitan itu bisa terus konsisten bergerak. Tidak ada lain. Saudara-saudara, dia membenarkan. Dia apa? Jadi kutuk dirubah jadi berkat. Saudara berdosa diampuni dan dilupakan. Haleluya. Amin. Saudara benci dia, menghujat dia, dia tetap mengasihi saudara. Jadi kalau kita tahu kita ini adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus. Bukan karena usaha saudara. Makanya kalau ada orang menyakiti saudara, ampuni dan kasihi dia. Itu the power of dari kuasa kebangkitan itu keluar. Ya. Kalau enggak, ya kita main-main terputar-putar dengan perayaan-perayaan. Yang berubah cuma di atas panggung ini. Acaranya berbeda tiap tahun, betul? Tapi kita yang dengar, enggak pernah berubah tiap tahun. Untuk mengalami upgrade dan update. iOS saja selalu ada update, betul? Terutama yang saudara pegang Apple. Betul enggak? Kalau saudara punya Apple 8, saudara mau bikin jadi Apple 13, ganti baru dong, itu namanya upgrade. Tapi update kan selalu ada. Nah itu hidup kita. Saya tidak tahu pemikiran saudara. Bagi saya setiap saya diberi kesempatan hidup, saya mau upgrade dan update. Apa lagi? Bukan soal ilmu, tapi kehidupan kita. Karena ini janjinya heavenly grace. Supaya kuasa kebangkitan itu kita nikmati, makin berkobar. Menebus, menguduskan, membenarkan. Itu program atau rumus 3M dalam kuasa kebangkitan itu. Haleluya. Jadi bukan siapa-siapa, semua Yesus. Jadi siapa-siapa itu yang menyakiti saudara, menghina saudara, bukan dia yang terlalu menjadi persoalan. Tapi saudara, Tuhan. Dan orang dalam kebenaran itu punya level tertinggi, setuju? Karena kebenaran itu pribadi Yesus. Saudara bayangin satu waktu ada pertandingan antara perlombaan anjing dengan cita. Dari pertandingan itu semua yang ikut serta itu anjing kurang. Semua kandang itu dipenuhi oleh anjing. Hanya satu kandang, cita yang berada. Waktu kandang itu lepas start dimulai, semua anjing lari berlomba-lomba untuk cari juara. Nah ada yang bertanya, kenapa cita itu tidak beranjak dari tempatnya? Tuh ada yang bilang begini, ngapain dia berlomba? Tidak berlomba pun dia adalah binatang yang tercepat. Betul? Sudah tahu cita itu? Macan yang kecil berbelang-belang gitu. Halo? Dia tercepat. Dia tidak perlu turunkan levelnya untuk ikut seperti anjing. Hari ini kuasa kebangkitan akan berkobar. Jangan turunkan levelmu. Yang mati bagi saudara, bangkit bagi saudara, Yesus Kristus Tuhan. Ngapain turun levelmu?
Orang benci saudara, saudara benci. Orang sakit hati, saudara juga sakit hati. Orang balas dendam, saudara balas dendam. Saudara turunkan level saudara. Sedang dia bilang, aku membenarkan kamu. Levelmu itu tertinggi. Itulah kekristenan. Itulah murid Yesus. Bukan beragama, tapi menghidupi dan menikmati kemerdekaan. Itu kuasa kebangkitan. Haleluya. Ya. Supaya kita jelas. Coba bayangin saudara, anjing aja punya dokter. Anjing ada dokter hewan. Betul enggak? Masa kita ciptaan Tuhan yang mulia? Dokter kita, dokter di atas segala dokter. Namanya Yesus. Anjing aja punya rumah penginapan. Kalau bosnya pergi dititipkan, bayar lagi. Kita punya kamar, rumah yang tersedia banyak. Yesus bilang, aku pergi. Di rumah Bapakku banyak apa? Tempat. Itu disediakan untuk saudara. Itu kebangkitan Tuhan. Jadi kita ini bukan murahan. Kita sangat bernilai dan mahal. Amin. Jangan mau kita turunkan standar kita. Orang mau bilang apa saja, tetap percaya. Saudara tetap ciptaan Tuhan yang mulia dan bernilai dan berharga. Amin. Nah, yang terakhir ayat 9, 10, 11. Ya, jadi pertama ayat 1 sampai 5 saya tadi bicara bagaimana tentang jalan masuk dalam anugerah. Sedangkan ayat 6 sampai 8 itu makna anugerah surgawi diberikan pada saudara dan saya. Supaya kebangkitan itu tetap bernyala-nyala. 9, 10, 11. Apa itu? Kita baca, saya bacakan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Diselamatkan ini artinya juga disembuhkan. Keluarga yang mau bercerai dipersatukan. Oke, perlu tekanan dilegakan. Hidup tertekan, dia pasti menghibur saudara. Itu diselamatkan oleh darahnya. Ini dia ingat kematiannya. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Segala-galanya menghadapi COVID-19 diselamatkan. Apa saja. Sekalipun pernah bisa terpapar, tapi tidak akan terkapar. Kalau belum waktu dia mau panggil saudara. Nah, dia kasih ujian untuk saudara tekun bahwa saudara ada dalam anugerah Allah. Untuk makin bernyala-nyala. Bukan jadi takut dan trauma. Kita ngerti? Ya. Nah ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh dia kita telah menerima perdamaian itu. Jadi hari ini, kalau semua yang saudara buat bisa berbuah lebat dan tetap. Sadar kita. Ingatlah kita. Bahwa kita hidup ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Itulah heavenly grace. Sehingga tidak ada dari kita yang menyombongkan diri karena aku hebat. Dan juga sebagai hamba-hamba Tuhan jangan menganggap kamu hamba Tuhan yang luar biasa. Bagi saya tidak ada hamba Tuhan yang luar biasa. Yang luar biasa cuman Yesus Kristus Tuhan. Saudara jangan menganggap saudara bisa menemukan jalan hidup saudara. Tidak ada yang bisa. Hanya Yesus adalah jalan bagi hidup saudara. Amin. Sampai saudara benar pun jangan menganggap itu mujizat karena hasil iman percaya saudara. It's all about Jesus. Kebenaran itu karena pribadi yang memerdekakan saudara. Karena heavenly grace. Jadi sehingga kita makin yakin percaya. Tuhan itu tetap setia bagi saudara dan saya. Sekalipun kita tidak setia. Mari tersenyum kiri kanan bilang, selamat menghidupi heavenly grace. Haleluya. Sehingga kita betul-betul berjalan di dalam satu anugerah Tuhan. Saya berharap saya yang bisa sampaikan ini yang sederhana bagi saudara. Mungkin ini cuma mengingatkan, saudara pernah dengar beberapa poin.
tapi mengingatkan untuk bukan sekedar mengingatkan, tapi mengambil keputusan untuk mengupgrade dan update hidup kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.